Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan sosial dan budaya Indonesia pada masa reformasi. Perkenalkan, saya ketua kelompok dan moderator, saya Melina Dayana Brutarigan. Perkenalkan, nama saya Glenn Garus Bangun. Kenalkan, nama saya Tina Serali. Kenalkan, nama saya Pina Terlia. Kenalkan, nama saya Reksi Sulemana. Adapun beberapa hal yang di sini kami akan bahas. Yang pertama ada kehidupan sosial, yang kedua ada perluasan pendidikan, dan yang ketiga ada kebudayaan, dan yang terakhir ada kebebasan pers. Selamat menyaksikan semuanya. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sosial dan budaya Indonesia pada masa reformasi. Perkembangan sosial dan budaya Indonesia pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, tumbuhnya gerakan sosial baru yang menuntut kesetaraan dan hak minoritas, serta percepatan transformasi digital yang mengubah interaksi sosial. Namun juga memiliki beberapa masalah. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi, dan yang kedua ada konflik sosial, dan yang ketiga ada masalah penegakan hukum, sambil berupaya melestarikan kebudayaan nasional melalui pendaftaran UNESCO dan pergelaran budaya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas kehidupan sosial. Kehidupan sosial era reformasi masih diwarnai dengan konflik sosial di berbagai daerah-daerah. Konflik ini umumnya disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang kacau akibat lemahnya hukum dan ekonomi yang belum membaik. Kekacauan ini menimbulkan gesekan dalam masyarakat yang berujung pada konflik sosial antar kelompok di daerah-daerah. Misalnya konflik di Maluku pada tahun 1998, konflik di Poso 1998 sampai 2001, konflik di Sempit pada tahun 2001, konflik di Aceh dan konflik di Papua. Namun, seiring dengan berjalannya keberhasilan bangsa Indonesia era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang telah dihadapi, kondisi masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali kondusif. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan pendidikan. Aspek pendidikan selalu mendapat perhatian khusus dalam pergantian kepemimpinan. Kebijakan pendidikan pada masa Presiden Habibie umumnya merupakan melanjutkan kebijakan pada masa Presiden Soeharto melalui program jaring pengaman sosial atau GPS. Habibie berupaya menjelaskan program ini wajib belajar 9 tahun dengan menyalurkan beasiswa kepada sekitar 4 juta siswa yang terancam putus sekolah. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, reformasi pendidikan ditegakkan pada otonomi sekolah dan kemudian di pemetaan tugas yang komprehensif dalam kewenangan pengaturan dunia pendidikan. Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati yang berhasil membuat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, salah satu sistemnya adalah kewajiban negara menyediakan 20% dari APBN dan APBD untuk pembangunan dunia pendidikan. Dan kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, alokasi APBN untuk ditegaskan pendidikan yang dicanangkan oleh Presiden Megawati baru dapat direalisasikan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Presiden Joko Widodo. Pendidikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menjadi salah satu sektor yang diperhatikan. Hal ini berulang dari beberapa butir 9 program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, Yusuf Kala, atau juga sering disebut dengan nama Nawacita. Perwujudan dari program ini, teman-teman, yang pertama ada program Indonesia Pintar yang mewajibkan 12 tahun belajar dan tanpa dipungut biaya berapapun. Dan yang kedua ada peningkatan produktivitas sekolah menengah kejuruan atau SMK. Masa reformasi ini juga kurikulum juga memiliki beberapa kali pergantian, teman-teman. Yang pertama ada suplemen kurikulum yang dimulai pada tahun 1999, dan yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi yang dimulai pada tahun 2004, dan yang ketiga ada kurikulum tingkat kesatuan pendidikan yang dimulai pada tahun 2006, dan yang keempat ada kurikulum 2013 atau kita sering sebut, teman-teman, K13, dan yang kelima ada kurikulum merdeka yang dimulai pada tahun 2020. Sekianlah tadi tentang perluasan pendidikan. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan,
Indonesia berusaha untuk melestarikan pelestarian Indonesia yang semakin tergerus pada perubahan zaman. Masalah terkait klaim warisan budaya Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan kebudayaan tersebut salah satunya adalah kampanye. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapatkan peringatan internasional melalui UNESCO. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan selain perbedaan ini antara lain adanya kebebasan politik, globalisasi, serta informasi. Beberapa seniman Indonesia yang karyanya mendapatkan peringatan nasional hingga internasional di era ini. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan komponen penting dalam berdemokrasi. Kebebasan pers juga berperan penting dalam menyampaikan aspirasi dan merawat nilai-nilai demokrasi. Kebebasan pers sudah ada sejak zaman reformasi tahun 2023. Karya Muhammad Asrun tahun 1998. Karya ini berpengaruh cukup signifikan terhadap pers. Perkembangan dan perubahan yang dimaksud adalah kebebasan pers, pemberitaan seimbang dan sikap kritis masyarakat dalam menghadapi media massa. Sekian dan terima kasih. Sekian video presentasi kami. Sekian dan terima kasih.